Assalamualaikum dan salam sejahtera. Halo anak sekalian, kelas 7, dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat seperti halnya Bapak juga hari ini dan mudah-mudahan seterusnya dalam keadaan sehat walafiat. Nah anak sekalian, kita sekarang akan meneruskan materi pelajaran PPKN di bab 2. Namun sebelumnya Bapak mengucapkan selamat karena kalian sudah menyelesaikan materi bab 1 dengan baik. Nah, bagi yang masih ada kekurangan di bab 1, kalian bisa pelajarinya agar kalian bisa lebih baik lagi. Dan kemudian di bab 2 kalian bisa mempelajarinya dengan baik. Nah, apa saja di bab 2 ini yang akan kita pelajari? Ikuti terus videonya, jangan di-skip sama sekali. Karena kalau sampai di-skip, maka kalian akan kehilangan informasi yang penting dari materi-materi ini. Yuk lanjut ke videonya. Nah, anak sekalian, saat ini kita akan membicarakan bab 2. Bab 2 ini topiknya adalah norma dan keadilan. Maka akan kita pelajari apa itu norma dan apa itu keadilan, anak sekalian. Dan apa hubungannya antara norma dan keadilan. Namun sebelum itu, yuk kita belajar dulu yang bagian A, yaitu norma dalam kehidupan bermasyarakat. Anak sekalian, langsung saja kita ke materi yang pertama, pengertian norma. Iya. Anak sekalian, manusia pada dasarnya memiliki dua kedudukan, yaitu sebagai makhluk sosial dan makhluk individu. Nah, Bapak baca dulu ya, nanti akan Bapak jelaskan. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, ia akan tergabung dalam kelompok manusia yang memiliki keinginan dan harapan yang harus diwujudkan secara bersama-sama. Akan tetapi, sebagai makhluk individu, tiap orang memiliki perbedaan pemikiran dan perbedaan kepentingan. Nah, anak sekalian, mungkin kalian tidak menyadari bahwa kita ini sebagai manusia diciptakan oleh Tuhan itu memiliki dua kedudukan, yaitu sebagai makhluk individu dan juga sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk individu, makhluk pribadi, manusia itu unik anak sekalian, ya. Jadi sebagai makhluk pribadi atau makhluk individu, manusia itu unik. Apa uniknya? Sebagai makhluk individu, manusia itu berbeda antara manusia yang satu dengan yang lain. Ya, di antara 7 sampai 8 miliar manusia di muka bumi ini hampir tidak ada yang sama. Ada sama satunya, ya, satu hal saja, yang lain pasti berbeda. Tidak terkecuali yang kembar, tidak ada kembar identik lahir batin anak sekalian. Nah, sebagai makhluk individu, manusia itu memiliki keinginan, selera, kemauan, cita-cita, dan lain sebagainya, berbeda dengan manusia yang lain. Namun sebagai makhluk sosial, manusia itu anak sekalian tidak bisa hidup tanpa manusia yang lain. Menurut filosof Yunani yang bernama Aristoteles, bahwa manusia adalah zoon politikon, artinya manusia adalah makhluk yang bermasyarakat. Makhluk yang bermasyarakat itu artinya manusia tidak bisa hidup tanpa manusia yang lain. Manusia pasti memerlukan orang lain. Manusia pasti berhubungan dengan orang lain, saling memerlukan anak sekalian. Nah, sebagai makhluk sosial, karena tidak bisa hidup tanpa manusia yang lain, maka manusia perlu bergaul dengan manusia yang lain. Nah, di saat bergaul inilah anak sekalian terjadi gesekan-gesekan kepentingan. Kadangkala yang kepentingannya sama dia bergabung menjadi satu kelompok, ya, karena kepentingannya sama, ya. Lalu kemudian yang kepentingannya satu lagi sama, maka akan membangun kelompok yang lain. Nah, kadangkala anak sekalian antara manusia yang satu dengan manusia yang lain yang berbeda kepentingan ini terjadilah gesekan. Lalu kemudian terjadi konflik, ya, mungkin juga perebutan, saling berebut kepentingan, ya, dan lain sebagainya. Nah, maka anak sekalian perlu adanya apa?
agar manusia tidak saling konflik karena berbeda kepentingan. Nah, kita lanjutkan dulu. Dalam kehidupan bermasyarakat, perbedaan kepentingan dapat menimbulkan adanya perselisihan, perpecahan, bahkan menjurus ke arah terjadinya kekacauan. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya benturan akibat perbedaan kepentingan tersebut, diperlukan suatu tatanan hidup berupa aturan-aturan dalam pergaulan hidup masyarakat. Tatanan hidup tersebut biasanya disebut norma. Di norma adalah tatanan hidup untuk mengatur kehidupan manusia di dalam masyarakat. Norma dibentuk untuk melindungi kepentingan-kepentingan manusia sehingga dapat terwujud ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi intinya anak sekalian, norma itu adalah aturan yang hidup di dalam masyarakat. Kita perlu norma, karena itu tadi alasannya. Manusia kalau bertemu dengan manusia yang lain akan terjadi gesekan kepentingan. Karena perbedaan kepentingan bisa menimbulkan perselisihan, perpecahan, bahkan bisa menjadikan kekacauan. Oleh karena itu, manusia itu perlu adanya aturan. Dan aturan ini tujuannya untuk melindungi kepentingan manusia, bukan untuk membatasi manusia, tapi untuk melindungi manusia. Jangan sampai di dalam masyarakat itu terjadi hukum rimba. Apa itu hukum rimba? Atau dalam bahasa yang lain disebut homo homini lupus. Hukum rimba artinya yang kuat, dia yang menang. Nah, bagi kalian yang masih kecil-kecil, kalau terjadi hukum rimba, maka kalian tidak bisa hidup dengan damai, aman, tentram. Kalian pasti dikalahkan oleh yang lain, yang lebih besar, yang lebih dewasa. Nah, oleh karena itu perlu adanya norma atau peraturan di dalam masyarakat. Kita lanjutkan. Seluruh kelompok masyarakat pasti memiliki aturan. Bahkan ketika hanya 2 orang berkumpul, pasti akan ada aturan atau norma yang mengatur kedua orang tersebut berinteraksi. Cicero, pada tahun 106 sampai 43 sebelum Masehi, seorang ahli hukum bangsa Romawi mengatakan ubi societas ibi ius, artinya di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Anak sekalian, hukum itu akan ada kalau manusia akan bertemu dengan manusia yang lain pada umumnya. Maka di mana-mana ada manusia, perlu ada aturan, perlu ada hukum. Lihat di rumah kalian, pasti ada peraturan, walaupun peraturan itu tidak tertulis. Di meja makan ada peraturan, di kamar tidur, di kamar mandi, di ruang tamu, ya. Ketika ada tamu, ya, ada aturannya semua. Yang tua mencintai yang muda dan anak-anak, yang adik juga menyayangi kakak. Kalau makan tidak boleh mengeluarkan bunyi, misalnya begitu. Habis tidur dikemas, ditata kembali tempat tidurnya. Itu semua aturan-aturan anak sekalian. Ya, orang tua wajib menyayangi, melindungi, memberi nafkah kepada anak-anaknya, memberi kasih sayang kepada anak-anaknya. Itu aturan. Nah, gitu ya. Di masyarakat pun sama, di sekolah pun sama, di mana-mana, apalagi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pasti ada peraturan. Oke, kita lanjut. Norma pada hakikatnya merupakan kaedah hidup yang mempengaruhi tingkah laku manusia dalam hidup masyarakat. Juga dapat diartikan aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan warga masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku. Nah, ini pengertian dari norma ya. Kalian pahami nanti ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, anak sekalian, kalau tadi disebutkan bahwa keberadaan norma itu sangat penting ya untuk melindungi kepentingan manusia, untuk mengatur kehidupan manusia agar tidak terjadi homo homini lupus, yang kuat akan menindas yang lemah, yang besar memakan yang kecil. Jangan sampai terjadi itu, maka harus ada norma. Nah, sekarang kita bahas yang nomor 2.
norma-norma apa saja yang ada di dalam masyarakat kita. Nah, maka kita belajar macam-macam norma. Oke, anak sekalian, ada 4 norma yang digunakan sebagai kaedah atau aturan yang berlaku dalam masyarakat. Keempat norma tersebut antara lain, nah kalian bisa lihat, ada norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum, dan norma agama dan norma hukum. Keempat norma ini adalah norma ditinjau dari sumbernya, anak sekalian. Ditinjau dari sumbernya, norma di dalam masyarakat itu ada 4. Kesusilaan, kesopanan, norma agama, dan norma hukum. Nah, kita lanjutkan. Apa itu norma kesusilaan? Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu dan suara hati manusia. Kehadiran norma ini bersamaan dengan kelahiran atau keberadaan manusia itu sendiri, tanpa melihat jenis kelamin dan suku bangsanya. Suara hati nurani yang dimiliki manusia selalu mengatakan kebenaran dan tidak akan dapat dibohongi oleh siapapun. Nah, ringkasnya begini. Norma kesusilaan adalah norma yang bersumber dari hati nurani, bisikan hati. Anak sekalian, hati nurani itu selalu mengajak kepada kebaikan. Ya, hati nurani selalu menyangkal adanya keburukan, anak sekalian. Nah, hati nurani ini ada pada setiap manusia begitu dia lahir. Apapun jenis kelaminnya, besar, kecil, tua, muda, apapun sukunya, bahasanya, dimanapun dia berada, hati nurani manusia itu sama. Ya, ini adalah norma kesusilaan. Kita lanjutkan contoh dan sanksinya. Suara hati nurani sebagai suara kejujuran merupakan suara yang akan mengarahkan manusia pada kebaikan. Sebagai contoh, seseorang yang memiliki hati nurani tidak mungkin mengambil dompet seorang ibu yang jatuh atas atau tertinggal di tempat umum. Anak sekalian, misalnya kalau kalian ada di kelas, ada dompet teman kalian yang tertinggal atau barang-barang berharga teman kalian yang tertinggal di atas meja dan tidak ada siapapun, maka kemudian terbersit biasanya di dalam hati kita, ngambil atau tidak, ngambil atau tidak. Suara hati kalian, hati nurani kalian akan mengatakan ambil dan kasihkan kepada yang punya. Atau tidak, jangan diambil, simpan saja dulu, nanti kalau ada yang punya, kasihkan. Tapi di sisi lain, setan akan mengatakan ambil saja, kamu kan nggak punya uang, lumayan itu uangnya banyak, ada 100 ringgit atau 100.000 rupiah, ambil saja. Hati nurani selalu menolak, jangan, itu tidak baik. Nah, gitu ya, sekalian ya. Seorang siswa yang mengikuti suara hati nurani tidak mungkin menyontek ketika ulangan karena tahu menyontek itu perbuatan salah. Menyontek, anak sekalian, tidak hanya di Indonesia dilarang, di seluruh dunia. Ya, di seluruh dunia mengatakan menyontek itu salah. Nah, karena menurut hati nurani bahwa menyontek itu adalah perbuatan yang tidak terpuji. Karena norma susila berasal dari hati nurani, maka pelanggaran norma kesusilaan akan timbul perasaan penyesalan. Jadi, bagi yang melanggar norma kesusilaan ini, sanksinya adalah penyesalan, menyesal karena telah melanggar hati nuraninya sendiri. Seseorang yang melanggar norma kesusilaan akan merasakan penyesalan karena perbuatan salahnya tersebut. Malu pada dirinya sendiri, menyesal. Nah, itu sanksinya. Kita lanjutkan. Lanjut ke norma kesopanan. Nah, anak sekalian, norma kesopanan adalah norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia di dalam kehidupan sehari-hari. Intinya begini, anak sekalian, norma kesopanan adalah norma yang bersumber dari pergaulan hidup manusia di dalam masyarakat. Norma kesopanan ini akan muncul jika manusia berada dengan manusia yang lain, jika manusia berhubungan dengan manusia yang lain. Tapi jika tidak ada manusia, maka kesopanan itu tidak ada. Norma kesopanan itu juga, anak sekalian, bersifat lokal.
Sopan menurut satu masyarakat belum tentu sopan menurut masyarakat yang lain. Anak sekalian, di Indonesia atau di negara-negara timur, anak sekalian, seperti Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, dan lain-lain, memberikan sesuatu harus dengan tangan kanan. Memberikan sesuatu dengan tangan kiri itu tidak sopan. Ya, anak sekalian ya. Tapi di masyarakat yang lain, ya, misalnya di masyarakat barat ya dan lain-lain, memberikan dengan tangan apapun tidak apa-apa. Sopan menurut satu masyarakat belum tentu sopan menurut yang lain. Misalnya di Malaysia atau di sebagian daerah di Indonesia menggunakan kata kau itu dianggap nggak apa-apa, sopan aja. Tapi di masyarakat Jawa pada umumnya kata kau itu kasar. Biasanya orang akan menyebutkan engkau, anda, atau dipanggil dengan jabatannya, dipanggil dengan abang, mas, ya, atau misalnya adik, kakak, begitu. Bukan dengan kau, begitu ya. Nah, itu di masyarakat yang lain oke-oke saja, nggak apa-apa. Norma kesopanan bersumber dari tata kehidupan atau budaya yang merupakan kebiasaan dalam mengatur kehidupan kelompoknya. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan berinteraksi atau bergaul dengan manusia lainnya dalam masyarakat. Hubungan antar manusia dalam masyarakat membentuk aturan yang disepakati tentang mana yang pantas dan mana yang tidak pantas. Ada perbuatan sopan atau tidak sopan, boleh dilakukan atau tidak dilakukan. Inilah awal mula terbentuknya norma kesopanan. Anak sekalian, Bapak pernah melakukan kuliah kerja nyata KKN di suatu daerah ya di Pulau Jawa. Pada umumnya anak sekalian, masyarakat kita itu mengatakan bahwa meludah di sembarang tempat jika ada orang itu sangat tidak sopan. Apa yang terjadi dengan masyarakat di situ tempat Bapak melakukan kuliah kerja nyata? Mereka anak sekalian biasa meludah di sembarang tempat. Ketika Bapak masuk ke rumah kepala desanya belum ada keramik ya, belum ada lantai yang semen begitu. Jadi masih tanah liat. Ketika kita duduk di kursi, ramai-ramai orang, banyak orang, mereka itu meludah di samping kanan kiri kursi itu biasa saja. Ya, biasa saja. Nah, kami para mahasiswa yang datang dari kota ya merasa jijik anak sekalian. Oh, nggak sopan sekali sih gitu. Ternyata kebiasaannya masyarakat itu bahwa meludah di sembarang tempat itu tidak apa-apa. Dan masih banyak lagi yang lain anak sekalian ya. Nah, contoh di sini. Norma kesopanan dalam masyarakat memuat aturan tentang pergaulan masyarakat. Antara lain terlihat dalam tata cara berpakaian, tata cara berbicara, tata cara berperilaku terhadap orang lain, tata cara bertemu dengan orang lain, tata cara menyapa orang lain, tata cara makan, dan sebagainya. Lihat gambaran sekalian. Nah, itulah tata cara kalian sebagai siswa kalau bertemu dengan guru ya, bersalaman atau menyapa assalamualaikum ya, selamat pagi, selamat siang, dan lain sebagainya. Kita lanjutkan anak sekalian. Bagaimana dengan sanksinya? Bagi orang yang melanggar norma kesopanan, sanksinya adalah dikucilkan anak sekalian ya, dikucilkan dari masyarakat tersebut. Wah, itu anaknya siapa itu? Nggak sopan, nggak pernah dididik ya. Nah, gitu ya. Sanksi terhadap pelanggaran norma kesopanan dapat berupa pengucilan, tidak disenangi atau dicemooh oleh masyarakat. Sanksi berasal dari luar diri seseorang, berbeda dengan norma kesusilaan tadi. Kalau norma kesusilaan, sanksinya dari dalam, dari dirinya sendiri. Contoh, berjalan di depan orang yang lebih tua harus meminta izin atau permisi. Bagi masyarakat di daerah pedesaan, pelanggaran ini akan mendapat teguran lebih tegas dibandingkan masyarakat yang di kota. Ya, biasanya anak sekalian, norma kesopanan itu dipegang teguh oleh masyarakat yang hidup di desa. Di kota sudah mulai longgar. Kadangkala ada sebagian orang yang sudah tidak mengindahkan lagi kesopanan anak sekalian. Kita lanjut. Norma agama.
Norma agama adalah sekumpulan kaedah atau peraturan hidup manusia yang sumbernya dari wahyu Tuhan. Ya, dari wahyu Tuhan, berarti dari kitab suci agama masing-masing. Penganut agama meyakini bahwa ada apa yang diatur di dalam norma agama berasal dari Tuhan, yang disampaikan kepada nabi dan rasulnya, ya untuk disebarkan kepada seluruh umat manusia. Intinya, norma agama adalah norma yang bersumber dari kitab suci agama. Contoh dan sanksinya. Contoh pelaksanaan norma agama misalnya perintah melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya. Kalau Islam ada sholat, ada puasa, ada haji, ya, dan lain sebagainya. Melanggar norma agama adalah perbuatan dosa sehingga pelaku pelanggarnya akan mendapatkan sanksi siksaan nanti jika sudah di neraka. Ya, sanksi di dunia berupa dosa, dan sayangnya dosa itu nggak kelihatan. Sehingga banyak orang yang melanggar norma agama tanpa merasa berdosa. Nah, sanksi yang paling tegas nanti akan ada di akhirat ketika sudah meninggal. Dapat surga atau neraka. Kita lanjutkan ke pelaksanaannya. Pelaksanaan norma agama dalam masyarakat Indonesia bergantung pada agama yang dianutnya. Norma agama bagi penganut agama Islam bersumber pada Al-Quran dan hadis. Orang yang beragama Kristen dan Katolik, pegangan hidupnya bersumber dari Alkitab. Umat Hindu, pegangan hidupnya bersumber dari Weda. Tripitaka menjadi kaedah pegangan hidup bagi penganut agama Buddha. Sementara kitab suci Konghucu adalah Shisu Wujing. Nah, gitu ya. Oke, kita lanjutkan di norma yang terakhir, yaitu norma hukum. Norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat yang dibuat oleh badan resmi negara serta bersifat memaksa, sehingga perintah dan larangan dalam norma hukum harus ditaati oleh masyarakat. Intinya, pendeknya, ya, norma hukum adalah norma yang bersumber dari peraturan yang dibuat oleh lembaga resmi negara. Contohnya, kalau di Indonesia itu dibuat oleh kekuasaan legislatif, DPR, DPD, MPR. Nah, ini lembaga resmi. Dan lembaga-lembaga resmi yang lain, anak sekalian. Nah, sifatnya memaksa. Memaksa itu bagi siapa saja yang melanggarnya akan dikenai sanksi yang tegas melalui ditetapkan oleh pengadilan. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari, aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim dapat memaksa seseorang untuk menaati hukum dan memberikan sanksi bagi pelanggar hukum. Contohnya, norma hukum mengatur kehidupan masyarakat seperti larangan melakukan tindak kejahatan dan pelanggaran, larangan melakukan korupsi, larangan merusak hutan, serta kewajiban memelihara hutan, dan kewajiban membayar pajak. Peraturan tersebut harus dilaksanakan oleh seluruh warga negara Indonesia. Norma hukum itu ada perintah dan ada larangan. Perintah itu biasanya wajib. Nah, kalimatnya wajib melakukan. Kalau larangan itu dilarang. Nah, gitu ya. Pengenaan hukum dapat dibedakan dari segi berat ringannya seperti teguran atau peringatan, pengurangan seperti denda, pembatasan kebiasaan atau penjara, denda, sanksi, menyakiti fisik. Nah, itu bagi sanksinya. Jadi di Indonesia kalau sanksinya itu, anak sekalian, diatur di dalam pasal 10 KUHP, ada hukuman pokok. Hukuman pokok itu terdiri dari 1 hukuman mati, 2 hukuman penjara, 3 hukuman denda, kurungan, dan 4 denda. Dan 1 lagi ada hukuman tambahan, bukan pokok, hukuman tambahan. Apa misalnya? Pencabutan hak-hak tertentu, misalnya tidak boleh ikut pemilihan umum, ya. Lalu kemudian pengumuman oleh hakim, diumumkan bahwa si A telah bersalah melakukan pelanggaran ini, dihukum sekian tahun penjara, misalnya begitu. Itu juga termasuk ke dalam hukuman. Nah, oke. Kita lanjut ke pada hakikatnya, suatu norma hukum dibuat untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam pergaulan masyarakat. Untuk itulah, setiap norma hukum memiliki 2 sifat, yaitu bersifat perintah dan bersifat larangan. Misalnya kalau bersifat perintah itu
Kalau kalian mau mengendarai motor, wajib punya SIM, wajib memakai helm, kendaraannya, peralatannya lengkap. Nah, ada larangan melarang orang berbuat sesuatu jika tersebut melakukan perbuatan dilarang. Dilarang mencuri, dilarang mencopet, dilarang melakukan pelanggaran lalu lintas dan lain sebagainya. Oke, nah, kita lanjutkan. Penutup. Norma adalah kaedah, aturan, atau adat kebiasaan dan atau hukum yang berlaku dalam masyarakat. Ada 4 norma yang digunakan sebagai kaedah atau aturan yang berlaku dalam masyarakat. Keempat norma tersebut adalah norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Anak sekalian, di antara 4 norma ini, norma yang paling tegas adalah norma hukum. Loh Pak, bukan norma agama. Ya, norma agama itu tegas, tapi nanti kalau di akhirat. Nah, kalau sekarang ini kita bicara soal norma dalam kehidupan sehari-hari, maka norma yang paling tegas adalah sanksinya norma hukum. Ya, bagi pelanggarnya akan dikenai sanksi yang tegas. Norma kesopanan, sanksinya adalah dikucilkan. Norma kesusilaan, sanksinya adalah malu pada diri sendiri. Norma agama, sanksinya adalah nanti disiksa di neraka, gitu anak sekalian. Nah, demikianlah anak sekalian pembicaraan kita tentang materi pengertian norma dan macam-macam norma. Mudah-mudahan kalian semua bisa memahaminya dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sehat selalu.